Kalau saya pribadi, saya tidak mau disebut mualaf. Mantan mualaf iya, tapi mualaf sudah ditinggalkan. Karena setelah kita bisa ngaji, bisa sholat, bisa zakat, infak dan sedekah, maka kita jadi muslim. Allah angkat derajat kita. Sehingga si cucunya nanya, "Tok, ngapa kita tidak sholat tahajud lagi, untuk apa lagi?" Jadi kebanyakan kita ini maunya yang instan, padahal tidak. Sebagian orang ketika dia akan adakan hajatan, maka si cucu datang ke makam neneknya. Dia ngomong, "Nek, besok saya mau nikah, Nek. Jaga hari ya, supaya hari tahu hujan ya, Nek." Ada. Bahkan berobat sama dukun. Tapi ada yang bilang apa? Sembuh, Ustadz. Iya, sembuh. Padahal itu cuma tipu daya setan sebetulnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin hadirat rahimakumullah, pemirsa Laskar Tujuh Langit. Al-Quran itu memang dari Allah. Al-Quran itu tidak akan berubah, tidak ada yang bisa merubahnya. Tidak ada yang bisa merubah Al-Quran. Kenapa? Karena Allah jelaskan kepada kita di Al-Quran, di surat Al-Hijr, surat yang ke-15, ayat yang ke-9. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Sesungguhnya kamilah yang menurunkan Al-Quran dan pasti kami pula yang memeliharanya. Jadi Allah yang menurunkan Al-Quran, Allah yang memeliharanya. Sehingga sampai hari kiamat tidak akan ada yang bisa merubahnya. Karena Al-Quran itu Allah yang menurunkannya, Allah juga yang menjaganya. Kenapa Allah jaga Al-Quran? Karena Al-Quran itu perkataan Allah. Sebagaimana Allah jelaskan kepada kita di surat Az-Zumar, surat yang ke-39, ayat yang ke-23. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Allahun nazzala ahsanal hadis kitaban mutasabiya matsani. Tabsairu min huludul ladina yasawna rabbahum summa talinu juluduhum wa qulubuhum ila dzikrillah. Allah telah menurun perkataan yang paling baik, yaitu Al-Quran, yang serupa ayat-ayatnya lagi berulang-ulang, gemetar karenanya kulit orang-orang yang takut kepada Tuhannya, kemudian menjadi tenang kulit dan hati mereka ketika mengingat Allah. Dzalika hudallah yahdi bihi may yasha wa may yudlillahu fama lahu min had. Itulah petunjuk Allah. Dengan kitab itu dia memberi petunjuk kepada siapa yang dia kehendaki, dan barang siapa dibiarkan sesat oleh Allah, maka tidak seorang pun yang dapat memberi petunjuk. Petunjuk Allah ya Al-Quran. Hadirin hadirat rahimakumullah, sahabat Laskar Tujuh Langit dimanapun berada, maka setelah kita syahadat, kita sebaiknya belajar. Karena tidak ada agama yang begitu syahadat langsung bisa semuanya. Tidak. Paling tidak kita mengenal huruf hijaiyah. Supaya kita apa? Supaya kita bisa ngaji Al-Quran. Belajar tentang Islam. Itu wajib hukumnya. Makanya ngaji itu wajib. Supaya apa? Supaya kita tahu. Kalau kita Islam sebatas ngucap 2 kalimat syahadat saja, udah akhirnya kita jadi orang yang kelimpungan. Mau sholat, yang mau dibaca apa? Baca Al-Fatihah saja nggak bisa. Mau silaturahim bagaimana? Nggak paham. Akhirnya ngurungkan diri. Nah, yang seperti itu kemungkinan akan menjadi murtad. Kenapa? Karena tidak ada pergaulan. Karena tidak ada perkembangan di dalam agamanya. Makanya di Islam itu setelah kita belajar, kita bisa ngaji, kita bisa sholat, kita bisa infak, zakat, sedekah, namanya muslim. Jadi yang namanya mualaf itu tidak lama sebetulnya. Karena setelah kita bisa ngaji, bisa sholat, bisa zakat, infak dan sedekah, maka kita jadi muslim. Allah angkat derajat kita. Jadi tidak ada bahasanya mualaf selama-lamanya, tidak ada. Selama ini banyak yang bangga dengan nama mualafnya. Kalau saya pribadi, saya tidak mau disebut mualaf. Mantan mualaf iya, tapi mualaf sudah ditinggalkan. Udah
Allah angkat derajat menjadi seorang muslim. Hadirin hadirat rahimakumullah. Nah, kenapa kita mesti belajar dengan agama ini? Karena setiap ibadah di dalam Islam itu kan pakai ilmu. Sholat saja harus ada ilmunya. Karena orang sholat tidak punya ilmu, banyak yang sholatnya ikut-ikutan. Orang takbir, ikut takbir. Orang ruku, ikut ruku. Orang sujud, ikut sujud. Tapi pikirannya kemana-mana. Kan banyak orang yang sholat kacau. Sholat yang ngaco itu yang seperti apa? Dia sholat, betul, kiblatnya benar, bacaan Al-Fatihahnya benar. Yang salah apa? Yang salah pikirannya tak kemana-mana. Lagi sholat mikirin beli sepatu di mall. Lagi sholat mikirin sepatu anak belum dibeli. Lagi sholat mikirin uang sekolah anak. Berarti sholatnya kacau. Itu sholat orang yang tidak punya ilmu. Sholat orang yang berilmu itu seperti apa? Maka hakikatnya sholat itu Allah jelaskan kepada kita di suratnya surat Toha ayat yang ke-14. Surat 20 ayat yang ke-14. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innani anallahu la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis sholata li dzikri. Sungguh aku ini Allah, tidak ada Tuhan selain aku. Maka sembahlah aku dan laksanakanlah sholat untuk mengingatku. Jadi kita sholat itu mengingat Allah. Bagaimana cara mengingat Allah ketika kita sholat? Kita baca Al-Fatihah itu kita harus tahu artinya apa sih. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji bagi Tuhan Rob sekalian alam. Ar-Rahmanir-Rahim. Yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Malik Yaumiddin. Pemilik hari pembalasan. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkaulah kami menyembah dan hanya kepada Engkaulah kami memohon pertolongan, dan seterusnya. Jadi selama ini kan banyak kita umat Islam sholat, Al-Fatihah hafal di luar kepala, hafal lapasnya, tapi mereka tidak pernah tahu artinya. Nah, itulah yang akhirnya membuat mereka tersesat, membuat mereka menyimpang dari ajaran yang sebenarnya. Ihdinas siratal mustaqim, tunjukkanlah kami jalan yang lurus. Jalan yang lurus itu apa? Al-Quran. Islam itu jalan yang lurus. Siratal ladzina an'amta alaihim. Seperti jalan yang Engkau beri nikmat kepada mereka. Kepada siapa? Kepada para nabi, kepada para syuhada, pada orang-orang yang beriman. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Dan bukan jalan orang yang sesat dan jalan yang Engkau murkai, dan bukan jalan mereka yang sesat. Udah, itu saja luar biasa. Kalau kita paham Al-Fatihah, itulah kunci yang membuat sholat kita bisa jadi khusyuk sebetulnya. Yang membuat sholat kita tidak bisa khusyuk ya karena kita tidak hafal Al-Fatihah itu artinya apa. Sehingga begitu dia sholat, tapi pikiran kemana-mana. Sehingga saking sholat itu diabaikan, sholat semaunya, sholat sendiri. Ini sholat sendiri kan biasanya ibu-ibu yang sholat di rumah. Kalau dia tidak punya ilmu tentang sholat, maka akan kacau. Sholat zuhur 4 rakaat, baru 2 rakaat pertama langsung salam. Kenapa? Dia lupa ada 2 rakaat terakhir. Kenapa? Dia lupa dengan Allah, jadi Allah lupakan dia. Hadirin hadirat rahimakumullah. Jadi segala sesuatu itu harus pakai ilmu. Ibadah itu semuanya karena Allah, itu ilmunya. Itu ilmunya. Kan ada orang yang sholat apa? Sholat duha, sholat pembuka rezeki. Kasihan kalau gitu. Kenapa? Nanti Allah kasih dia rezeki banyak, lupa dia sholat. Rezeki udah banyak. Sholat tahajud kayak gitu juga. Karena kebanyakan kita umat Islam itu kapan dia ingat Allah? Kapan dia ada perlu, kapan dia butuh, itu dia ingat Allah. Ketika dia punya anak udah selesai kuliah kan, disuruh apa? Nanti malam kita sholat tahajud. Sholat tahajud buat apa? Biar pamanmu lulus tes jadi pegawai negeri. Betul, sholat tahajud itu Allah hijabah doa kita. Begitu sholat tahajudnya dah dilaksanakan, anaknya dah jadi pegawai negeri, lupa dia sholat tahajud. Sehingga si cucunya nanya, "Tok, ngapa kita tidak sholat tahajud lagi? Untuk apa lagi? Paman kau udah jadi." Jadi kebanyakan kita ini maunya yang instan. Padahal tidak. Mau sholat duha, sholat tahajud, atau sholat fardu kita,
semuanya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya Allah jelaskan kepada kita ungkapan Nabi Ibrahim alaihissalam di surat Al-An'am, surat yang ke-6, ayat yang ke-162. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Katakanlah Muhammad, sesungguhnya salatku, ibadahku, hidupku dan matiku hanyalah untuk Allah, Tuhan seluruh alam. Sholat karena Allah, infak zakat sedekah karena Allah, haji karena Allah, apapun perbuatan kebajikan semuanya karena Allah. Itu yang benar. Selama ini kan banyak yang keliru. Ada orang mau sedekah, alasannya nanti Allah akan balas 700 kali lipat. Wassalam. Biasanya itu tidak akan dijawab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kalau kita sedekah, infak, zakat dengan keikhlasan kita semata cari keridhaan Allah, itulah yang Allah ganti. Dunia dapat, akhirat dapat. Tapi kalau kita ibadah semata-mata ngarap dunia, wassalam. Bisa jadi dunia dapat, akhirat tidak dapat. Hadirin makamullah. Jadi Islam itu agama yang sangat-sangat simpel sekali. Ketika kita udah bertauhid, udah berserah diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang kita tuju cuma satu saja, Allah. Tapi kalau orang yang belum bertauhid, coba punya jimat kan, jimatnya banyak. Yang jimat ini untuk ini, jimat ini untuk ini, jimat ini untuk ini. Ketika dia punya jimat katanya tahan senjata tajam, begitu dia dah jalan, di tengah perjalanan pasti dia akan berusaha untuk kembali. Kenapa? Jimat yang tahan senjata tajam ketinggalan. Artinya, orang kalau masih punya jimat, percaya yang kelenak-kelenik, mereka belum beriman sebetulnya. Tapi kalau orang udah beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, semuanya serahkan saja kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Aman. Apapun urusannya. Makanya orang kalau udah yakin dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dimanapun dia berada, tenang-tenang saja. Kenapa? Allah ada di belakang kita. Cuma kan terkadang keimanan seseorang itu kan yang namanya iman itu butuh proses pembelajaran. Makanya orang yang namanya sedekah itu jangan nunggu kaya, jangan nunggu ikhlas baru sedekah. Sedekahlah kita sampai kita ikhlas. Kan banyak orang tunggu ikhlaslah baru sedekah. Ada. Kalau nunggu ikhlas baru sedekah sampai mati tidak akan sedekah dia. Ada orang ditanya, apa kok belum haji, belum dipanggil? Haji itu kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan nunggu dipanggil, tidak. Makanya hidayah itu kita cari, kita kejar, kita jemput. Makanya kita belajar Al-Quran. Udah ada niat untuk berhaji, ya kita daftar haji, kita laksanakan ibadah haji. Nah, karena di Islam itu ada 5 pilar. Yang pertama, syahadat. Syahadat itu apa? Mendaftarkan diri. Dengan syahadat itu berarti mendaftarkan diri. Asyhadu an la ilaha illallah. Aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah. Wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah, dan aku bersaksi Muhammad itu Rasul Allah. Bukan wakil Allah, tapi Rasul Allah, pesuruh Allah. Udah itu baru kita sholat. Udah itu baru kita infak zakat sedekah. Setelah itu kita puasa. Dan yang kelima haji. Hadirin hadirat rahimakumullah, sahabat Laskar Tujuh Langit dimanapun berada. Jadi ketika kita belum mempunyai kemampuan tentang Islam, maka teruslah belajar. Yang namanya belajar itu tidak mandang usia, tidak. Seperti para sahabat, itu udah tua-tua semuanya. Mereka diberi hidayah Islam, mereka tetap belajar. Apalagi kita yang masih muda, begitu kita bersyahadat, kita belajar tentang Islam. Sampai kita paham. Kalau udah kita paham tentang Islam, maka kita tidak akan jadi orang yang kebingungan. Tapi kalau kita cuma Islam toh, agamanya Islam, tapi ajaran Islam itu tidak paham, maka banyak orang Islam yang masih kebingungan. Contoh, masih suka datang ke makam-makam, minta apa? Minta berkah. Tidak ada berkah di makam itu. Berkah sama siapa? Sama si mayit. Orang yang di dalam makam itu dan tidak bisa dengar. Kan biasa orang datang ke makam. Suatu tradisi, sebagian orang ketika dia akan adakan hajatan, maka si cucu datang ke makam neneknya. Dia ngomong, "Nek, besok saya mau nikah, Nek. Jaga hari ya, supaya hari tahu hujan ya, Nek." Ada. Itu tidak dibenarkan di Islam. Kenapa?
ya enggak ngepek doanya. Nah, kenapa hal yang seperti itu tidak dibenarkan di Islam, minta segala macam ke kuburan? Allah jelaskan kepada kita di surat Fatir, surat yang ke-35 ayat yang ke-22. Wa ma yastawil ahya walal amwat innallaha yasmi'u may yasha wa ma anta bimusmi'in fil kubur. Dan tidak pula sama orang yang hidup dengan orang yang mati. Sungguh Allah memberi pendengaran kepada siapa yang Dia kehendaki, dan engkau Muhammad tidak akan sanggup menjadikan orang yang di dalam kubur dapat mendengar. Allah katakan kepada Rasulullah, dan engkau Muhammad tidak akan sanggup menjadikan orang dalam kubur dapat mendengar. Jadi sia-sia kita minta ke kuburan, karena yang kita minta itu tidak dengar. Hadirin hadirat rahimakumullah, banyak hal-hal yang terjadi di tengah masyarakat yang tidak sesuai dengan Al-Quran. Minta kepada kuburan, minta dengan dukun, bahkan berobat sama dukun. Tapi ada yang bilang apa? Sembuh Ustaz. Iya, sembuh. Padahal itu cuma tipu daya setan sebetulnya. Kenapa orang berobat ke dukun itu bisa sembuh? Allah jelaskan kepada kita di Al-Quran di surat Saba, surat yang ke-34 ayat yang ke-20. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Walaqad saddaqo alaihim iblis jondahu fatabauhu ila fariqum minal mu'minin. Dan sungguh iblis telah dapat meyakinkan terhadap mereka kebenaran sangkaannya, lalu mereka mengikutinya. Makanya dukun kalau ngobati orang kan ada yang sembuh. Orang yang dah disembuhkan oleh dukun, pasti dia ngomong kemana-mana. Dukun ini loh yang bagus, dukun ini loh yang hebat, dukun ini yang ma'yus, segala macam kan. Padahal tidak, itu hanyalah tipu daya iblis. Lalu mereka mengikutinya kecuali sebagian dari orang-orang mukmin. Orang-orang yang berserah diri kepada Allah tidak akan mau mengikuti yang demikian. Kenapa? Sia-sia. Itu tipu daya iblis yang membuat kita menyekutukan Allah. Karena menyekutukan Allah itu tidak boleh. Tapi kan banyak orang yang masih suka menyekutukan Allah. Dan tidak boleh. Kenapa tidak boleh menyekutukan Allah? Nah, Allah kasih tahu kepada kita di suratnya, surat Az-Zumar. Surat yang ke-39 ayat yang ke-65. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Walaqad uhiya ilaika wa ilal ladzina min qablik wa la in asrakta la yahbatuna amaluka wa la takunanna minal khasirin. Dan sungguh telah diwahyukan kepadamu dan kepada nabi-nabi yang sebelummu, sungguh jika engkau mempersekutukan Allah, niscaya akan hapuslah amalmu dan tentulah engkau termasuk orang yang rugi. Hapus amalan kita. Sekalipun kita sholat 5 waktu, kalau kita masih kedukun, wassalam, tidak diterima amal kita. Sekalipun kita sedekah setiap saat, ketika kita datang ke paranormal, wassalam, hapus amalan kita. Nah, makanya dari itu kita harus belajar Islam. Kenapa Islam itu kayaknya fanatik banget? Bukan fanatik. Islam itu mengikuti wahyu, mengikuti perintah Allah, bukan mengikuti kata orang tua, bukan. Mengikuti perintah Allah Subhanahu wa taala. Hadirin hadirin rahimakumullah, pemirsa Laskar 7 Langit yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ngaji, mentadaburi Al-Qur'an seperti ini memang tidak banyak yang mau, memang. Kenapa? Karena banyak yang tidak beriman dengan Al-Qur'an masalahnya. Ada yang dari datuknya, udah dari moyang jadi Islam. Tapi Al-Qur'an diabaikan. Cukup baca Arabnya saja, cukup hafal saja, jadi akhirnya tidak paham apa-apa. Makanya tadi saya katakan, keberkahan itu bukan di kuburan. Keberkahan itu ada di Al-Quran. Sebagaimana Allah jelaskan kepada kita di Al-Quran, suratnya surat Shad, surat yang ke-38, ayat yang ke-29. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kitabun anjalnahu ilaika mubarakul liyadabbaru ayatihi wa liyatadzakkaru ulul albab. Kitab Al-Quran yang kami turunkan kepada Muhammad penuh berkah
Bagaimana supaya kita bisa mendapat keberkahan dari Al-Quran? Allah katakan agar mereka menghayati ayat-ayatnya dan agar orang yang berakal sehat mendapat pelajaran. Baca ayat bil ayat Al-Quran itu. Bukan satu juz satu hari, ya, belum. Tidak bisa dapat kita. Tapi ayat bil ayat kita baca, satu ayat Arabnya kita baca, artinya kita baca, dapat ilmunya. Kita baca Arabnya, baca artinya, dapat ilmunya. Tapi kalau kita cuma baca Arabnya saja, hafal 30 juz, tak tahu artinya, wassalam. Keberkahannya tidak ada. Makanya keberkahan itu adanya di Al-Quran. Pemirsa, sahabat Laskar Tujuh Langit rahimakumullah, makanya Al-Quran itu luar biasa. Ada hal yang Masya Allah ketika kita ikut ngaji Quran, ada hal-hal yang tidak sesuai dengan hati kita, kita tinggalkan Al-Quran, tidak boleh. Tidak boleh. Kenapa tidak bolehnya? Bahaya. Bahayanya seperti apa? Allah jelaskan kepada kita di Al-Quran di surat Fussilat. Surat yang ke-41, ayat yang ke-41. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innalladzina kafaru bidzikri lamma ja'ahum wa innahu lakitabun aziz. Sesungguhnya orang-orang yang mengingkari Al-Quran ketika Al-Quran itu disampaikan kepada mereka, mereka itu pasti akan celaka. Dan sesungguhnya Al-Quran itu adalah kitab yang mulia. Al-Quran itu kitab yang mulia. Jangan kita mengingkari. Kalau kita dah ikut ngaji, dengar, simak. Dengar, simak. Dengar, simak. Itu adabnya ngaji Quran itu. Kenapa? Supaya kita dapat rahmat daripada Al-Quran itu sendiri. Hadirin, hadirat, sahabat Laskar Tujuh Langit yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Islam itu indah. Indah. Kenapa indah Islam itu? Karena kita berkomunikasi dengan pencipta alam semesta. Makanya kita ketika kita sholat itu, kita berkomunikasi dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, disitulah keasilan Islam. Kita lihat, di masjid ada ndak rupa-rupa? Dipasang di dinding, ndak ada. Foto, ndak ada. Patung, ndak ada. Memang ndak ada. Ndak diperbolehkan. Nah, semuanya menghadap ke Ka'bah semuanya. Menghadap kiblat semuanya. Karena kiblat itu, Ka'bah itu rumah ibadah pertama dibuat untuk manusia. Makanya di Ka'bah itu sendiri, kita lagi tawaf, pas qomat. Nah, timur, barat, utara, selatan semuanya ngadep ke kiblat. Karena itulah suku guru kita. Mau orang barat tetap ngadep ke kiblat. Dan ada yang luar biasanya lagi. Kenapa kita Islam itu pakai bahasa Arab? Bahasa Arab itu Allah menyatukan kita melalui bahasa Arab itu. Allah turunkan Al-Quran kepada Nabi kita bahasa Arab. Kenapa? Karena Nabinya orang Arab. Maka kita beribadah juga berbahasa Arab. Sekarang kita berangkat ke Malaysia. Sholat di Malaysia. Bisa nggak? Bisa. Pergi ke Eropa. Masuk ke masjid di Eropa. Sholat. Bisa nggak? Bisa. Apalagi pergi ke Timur Tengah. Sholat dengan orang di Timur Tengah. Bisa. Kenapa? Jadi Allah buat sedemikian itu karena kita mudah berkomunikasi. Bahasanya bahasa Arab. Tata cara sholatnya sama. Kiblatnya sama. Allahnya sama. Makanya luar biasanya Allah memberikan kepada kita hadiah agama Islam itu agama yang fleksibel, yang mudah. Makanya setiap umat dimanapun di belahan dunia ini, ketika dia Islam, ibadahnya sama. Makanya Islam itu saudara. Islam saudara. Tidak mengenal kaya miskin, tidak memandang pejabat atau tidak pejabat. Karena kita saudara di dalam Islam itu, maka Allah perintahkan kepada kita beribadah kepada Allah itu adalah namanya hablum minallah dan hablum minan nas. Hablum minallah itu apa? Sholat. Hablum minan nas, infak, zakat, sedekah, itu hablum minan nas. Yang sholat kepada Allah itu juga hendak pandang bulu. Mau miskin, mau kaya, mau pejabat, tak pejabat, sama. Zakat juga demikian. Mau kaya, mau miskin, mau pejabat, tak pejabat, zakat diperintahkan. Untuk apa? Untuk nyambung silaturahim bahwa kita itu saudara. Hadirin makumullah. Makanya Islam itu banyak hal-hal yang kalau kita tidak paham ya hanya kita kayak apa ya, kayak membeo aja.
Orang belok kiri, kita kiri. Orang belok kanan, kita kanan. Tapi kita tidak paham apa yang mesti kita lakukan. Pemirsa, sahabat Laskar Tujuh Langit rahimakumullah, teruslah belajar. Supaya apa? Supaya kita paham. Teruslah kita belajar ilmu agama sampai kita betul-betul memahami Islam itu seperti apa. Dan teruslah kita mempelajari Islam sehingga kita istiqomah sampai akhir hayat kita. Jika teman-teman Laskar Tujuh Langit ada pertanyaan, maka tanyakanlah di kolom komentar di bawah ini. Demikian, Khairul Kalam, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.